Saya nggak dimarahin klien, saya nggak Mhm. dikomplain, baik-baik saja semuanya. Tiba-tiba suatu hari beku, nggak bisa. Nggak mau gitu Nggak loh. mau, tubuh saya menolak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena kalau dibilang sakit, saya nggak sakit gitu Ih. kan. Yang sakit tuh nggak kelihatan gitu. Sensitif gitu Pak. Mhm. Dipuji sensitif, Dipuji sensitif, heeh, apalagi marah. kalau ditegur ya? Nah itu, curigaan terus. Ternyata tubuh saya benar tahu, apa yang kami semua rahasiakan gitu. Jumpa lagi dengan Trending Story, kami dari TRI Indonesia, dan hari ini Bapak Ibu, saya ditemani oleh seorang sahabat, tamu istimewa saya, Bu Charma. Dan kita akan ngobrol ya Bu Charma, Siap. kita akan ngobrol tentang bagaimana Bu Charma ketemu dengan TRE, kemudian apa yang dialami, dan akhirnya Bapak Ibu, Bu Charma memutuskan untuk menjadi seorang provider TRE, dan beliau memutuskan untuk ya mengajarkan atau menyebarkan TRE ke banyak orang. Kita mau tahu apa alasannya, gitu ya. Oke, Bu Charma. Halo Papa. Senang sekali Halo Bapak. ketemu, yes. Bu, ini saya rasa teman-teman juga banyak yang penasaran karena melihat video Bu Charma banyak sekali yang viral gitu ya. Belajar tentang TRE. Ya, pengennya sembuh apa, taunya yang sembuh banyak. Kesembuhan saya terhadap penyakit psikosomatis saya yang tadi nggak bisa kerja itu baru sembuh tuh barusan sebulan yang lalu gitu. Tapi yang lain sembuh, hilang, banyak yang hilang. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana Bu Charma dari awal sampai akhir ketemu TRE secara lengkap. Oke. Jadi biar teman-teman tahu gitu Oke. ya. Bapak Nah, punya waktu 3 jam? wah, teman-teman siap nggak 3 jam nih? Enggak. Bercanda, Oke, bercanda. oke. Nggak apa-apa, yang paling penting ngobrol apa aja, terserah. Yang pusing nanti editornya. Oke, jadi gimana Bu Charma proses pertama kali ketemu TRE? Oke, jadi saya itu Pak Hindra udah 20 tahun lebih bekerja menjadi seorang strategic and creative planner untuk brand activation. Aha, Ya, oke, jadi wow. 20 tahun lebih. Tiba-tiba suatu hari bangun tidur mau pergi ke kantor, saya kaku. Badan saya menolak untuk pergi. Saya cuman gemeteran, keringet dingin, pengen nangis. Itu Dan tiba-tiba? kayak tiba-tiba Oke. suatu hari, padahal kemarin-kemarinnya tuh nggak ada peristiwa yang bagaimana tuh nggak ada. Saya nggak dimarahin klien, saya nggak dikomplain, baik-baik saja semuanya. Tiba-tiba suatu hari beku, nggak bisa. Nggak mau gitu Nggak loh. mau, tubuh saya menolak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Terus dan itu going on berhari-hari. Sampai Oke. saya akhirnya bingung, mixed up feelings ya, campur aduk gitu. Karena nggak pergi saya ada guilty sama anak-anak yang di kantor gitu kan ya, saya tinggalin. Karena kalau dibilang sakit, saya nggak sakit gitu Ih. kan. Yang sakit tuh nggak kelihatan gitu kan. Mau alasan apa? Gitu kan ya? Alasan apa lagi? Bos-bos nggak mungkin ngerti lah hal-hal seperti itu. Itu mungkin karena gangguan di dalam tubuh kita, yang dalam sekali nggak kasat mata itu kan agak susah ya menerangkannya gitu ya kan Pak ya. secara fisik tidak terlihat. Betul. Dan saya rasa teman-teman mungkin ada beberapa di antara kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin. Tiba-tiba kayak nggak mau. Iya. Tapi ini mungkin pertanyaan yang harus kita tanya ke Bu Charma. Apakah kan tidak dimarah oleh bos, Enggak, sama tidak ada sekali. masalah dengan teman. Tidak ada. Nah, apakah ada perasaan tidak nyaman selama proses bekerja sampai akhirnya stuck? Mungkin ada penolakan, mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman. Ada nggak sih sebenarnya? Pasti ya Pak ya, Oh, namanya oke. orang kerja ya, Iya, pasti iya. ada masalah-masalah. Cuman saya anggap remeh gitu masalah-masalah Yes, itu. anggap remeh. Betul, Iya, iya. dari 20 tahun yang lalu dari saya pertama kerja pasti ada kan, ternyata itu sebuah penumpukan. Ya, Ya, yang dulu-dulu Di nggak tahu repress, saya, ya ditahan benar, ya. ditahan. Dan itu saya pikir ya udah sih gitu ya, saya udah ketawa lagi, udah bisa kerja lagi, ya udah gitu. Ternyata ya gitu, suatu hari saya nggak bisa ngapa-ngapain dan terpaksa, akhirnya semua dilakukan dengan terpaksa. Dan itu sepanjang perjalanan saya dari rumah ke kantor itu, wah, nggak enak banget rasanya. Getting worse, makin Makin, berat makin. gitu ya.
lalu pandemi. Lalu Iya, iya, iya. pandemi enak nih ya kerja di rumah gitu. Ternyata sama aja pas jamnya buka laptop dan Zoom pada saat itu terjadi lagi. Terjadi lagi. Merasa stuck tidak Tertekan sekali rasanya, sakit semua. Padahal biasa aja kan ngobrol dengan. Biasa aja. Mereka ketawa-ketawa, nggak ada masalah, nggak ada beban, nggak ada sama sekali. Cuman ya itu rasanya seperti itu. Akhirnya saya itu berpengaruh ya ke keluarga juga, ke teman-teman dekat. Saya jadi galak gitu. Karena melakukan semuanya dengan terpaksa. Jadi kalau disuruh tuh sensitif gitu Pak. Dipuji sensitif. Dipuji sensitif. Apalagi kalau ditegur ya. Nah itu curigaan terus. Ini kayaknya mereka misalnya saya off kamera dulu ya. Itu dalam hati saya tuh yang ada apa nih? Kenapa nih? Kenapa gitu. dia off? Ya kayak gitu-gitu. Apa dia takut sama saya? Apa saya galak mukanya atau aduh overthinking sekali. Akhirnya di suatu saat saya ngerasa bahwa I need help. Gitu. I need help. Nggak mungkin nih tiap hari saya begini gitu ya. Kesadaran yang penting sekali karena selama ini kita nahan, repress, kita merasa I'm okay gitu. Tapi suatu saat dia akan ngalamin ya memuncak lah ya. Oke, kita terusin. Oke, jadi setelah itu saya coba berbagai macam metode. Sudah saya coba yang berhubungan dengan harus fokus, saya pass langsung. Nggak mungkin. Saya udah mencoba, tetap aja begitu saya merem. Pikirannya banyak sekali ya. Pikirannya bercabang lari-lari. Terus yang berhubungan dengan senam-senam, gerak-gerak yang harus punya badan yang lentur, itu saya nggak bisa. Terlalu berat Buat saya. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau saya harus ke dokter, saya pikir. Saya ke psikolog, dari psikolog ya dengan proses ketika ditanya kenapa dan dikulik-kulik saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu kenapa gitu ya. Terus tiba-tiba sampai saatnya harus minum obat. Karena saya pernah punya masalah dengan ginjal, saya nggak berani. Karena teman-teman saya bilang obat yang berhubungan dengan depresi, anxiety itu berat buat ginjal. Jadi saya nggak mau, saya pass. Terus tiba-tiba saya lihat Instagram, ada pop up lah gitu ya. Padahal saya juga nggak pernah Google tentang kesehatan mental yang seperti saya nggak pernah Google. Tiba-tiba keluar aja iklannya TRE. Ada tanpa curhat gitu ya. Itu saya langsung. Iya iklan kita tanpa curhat. Tanpa curhat, minim fisik katanya, minim gerakan fisik walaupun itu basicnya senam. Minim gerakan fisik tanpa curhat, saya udah mulai, wah lucu juga nih, udahlah dengerin dulu di seminarnya gitu ya. Akhirnya saya ikut online pada saat itu karena pas pandemi. Terus pada saat kita diminta untuk tes kejujuran tubuh itu, ada satu rahasia besar keluarga saya sebenarnya yang keluar di situ gitu. Kok dia tahu ya gitu. Wah, teman-teman penasaran tes kejujuran tubuh, nanti ikut seminar ya. Oke. Silakan Bu. Begitu loh, kok dia tahu gitu. Ternyata tubuh saya benar tahu apa yang kami semua rahasiakan gitu. Akhirnya ikut deh gitu ya. Saya ikut dan karena pada saat itu online, terus saya coba lagi rutinin kira-kira 3 kali latihan lah pada saat itu ya. Malamnya saya mimpi mimpi sesuatu yang bangun paginya tuh saya ada rasa plong yang luar biasa. Tiba-tiba seharian saya senyum-senyum kayak kayak orang jatuh cinta lagi gitu. Karena tiba-tiba senyum, ramah. Bahkan mungkin keluarga saya di rumah tuh yang mikir ini kenapa ya dia. Udah tiba-tiba gitu ya. Berbulan-bulan marah-marah mulu gitu kan. Tiba-tiba senyum-senyum. Mimpi apa gitu ya. Kira-kira temanya apa? Temanya tentang ibu saya yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu pada saat itu. Gitu, dia kayak pokoknya begitu saya bangun tuh kayak ada rasa ikhlas yang dalam sekali. Apakah pada saat ibu meninggal Ibu Charma nggak nangis? Iya, baru setelah beliau dikubur 5 hari kemudian gitu baru saya breakdown. Gitu. Ya, jadi ternyata itu inti dari semua keruwetan yang terjadi ya.
kayak kita merasa kita harus kuat, Ya. nggak boleh nangis, kalau nangis mempengaruhi yang lain. Nah itu adalah kayak denial, Ya. kayak ngepres perasaan emosi kita. Dan Betul. itu sering banget kita lakukan. Iya, betul. Teman-teman kalau Anda ngalami mimpi itu adalah bagian dari pelepasan. Jadi sebenarnya kalau prosesnya belum selesai, dilanjutkan melalui mimpi. Ini luar biasa Bu Charma, mimpi besok senyum-senyum. Besok senyum-senyum. Bapak Ibu sesering mungkinlah mimpi ya, supaya senyum terus seperti Bu Charma. Oke, lanjut Bu. Iya, jadi setelah mimpi itu terus saya, waduh, dalam 3 hari itu ada satu beban yang terlepas dan saya mengalami progres yang luar biasa gitu. Minimal untuk orang-orang yang tinggal di dalam rumah saya, mereka tidak lagi khawatir sama ketakutan saya dan kegalakan saya gitu ya. Gitu. Terus ya sampai sekarang akhirnya karena saya rutin hampir tiap hari, akhirnya yang tadinya saya ikut TRE cuman mau ngobatin satu hal, yang terobati tuh sekitar 100 lah. Wow. Jadi banyak banget. Teman-teman dengar ya, mau ngobati satu hal tapi dapatnya 100. Ya itu yang saya rasain Pak Hindra, makanya saya bilang saya tuh kan dari dulu tempat curhatnya anak-anak gitu ya. Teman-teman saya semua curhat sama saya. Jadi saya pikir sebenarnya ini teman-teman saya yang butuh gitu. Yang butuh TRE ini teman-teman saya. Jadi saya pikir lucu kali ya kalau saya bisa jadi provider gitu. Saat itu ya? Saat itu. Wow. Jadi ya udah akhirnya saya kontak TRE Indonesia, ternyata pas banget udah buka kelasnya, ikut. Jadi alasannya adalah untuk menjadi sound provider adalah untuk bantu teman-teman. Pertamanya begitu. Kedua akhirnya sampai sekarang ya bantu orang lain yang nggak kita even kenal gitu ya. Ternyata banyak sekali gitu. Yang merasa seperti ini. Oke, wow. Ini menarik. Sebenarnya belajar TRE hanya untuk satu hal, tapi dapat 100. Banyak sekali. Nah, dari pengalaman Bu Charma belajar TRE dan menjadi provider, kok bisa sih dapat sebanyak itu gitu? Itu dia Pak, itu misterinya. Tapi yang jelas memang dalam 2 tahun terakhir ini saya merasa progres banget sih. Luar biasa. Ya. Jadi hal-hal yang saya pikir itu ya cuman sakit badan, biasalah diobatin sedikit aspirin gitu misalnya, nanti udah enak lagi, itu udah benar-benar tidak saya rasakan lagi gitu. Bu Charma ngomong kan bahwa ada belajar satu mau dapat malah dapat banyak. Malah dapat banyak. Ada nggak highlight, ada nggak pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang menjadi sangat besar dalam kehidupan Bu Charma? Karena saya berada di industri setengah marketing, setengah kreatif ya. Jadi saya ngerasa itu pemahaman saya tentang keinginan klien, tentang brand pada saat itu ya, itu jadi kayak lebih terasah gitu. Saya jadi lebih listening, bukan hearing aja gitu. Jadi saya lebih paham tentang banyak hal lah ya. Jadi akhirnya sangat minim revisi Pak. Padahal dunia saya itu isinya hanya revisi. Jadi biasanya kalau satu proyek berapa kali revisi biasanya? Bisa sampai 4 kali, 5 kali ya gitu. Cuman ketika saya akhirnya rutin TRE dan masih mengerjakan itu ya, itu minim sekali gitu. Revisinya nggak di saya, di tim yang lain. Misalnya kayak budget, masalah eksekusi material yang seperti itu. Tapi kalau di saya udah sekali aja, saya presentasi udah selesai gitu. Jadi itu yang amazing sih ya. Jadi saya ini mana nih kok tumben nggak ada revisi, ternyata nggak ada. Nggak, revisinya di kita katanya, di budget aja. Itu artinya kinerja naik 4 kali lipat loh. Mungkin 4, ya. 5. Ya, gitu Pak. Jadi dulu saya ngerjain satu proyek, pokoknya seminggu cuman berani ngambil 2 proyek lah ya, biar lebih fokus ya. Kan akhirnya saya keluar tuh dari kantor, saya freelance karena kasihan kantornya gitu ya, sayanya kayak gitu terus. Saya jadi freelancer yang biasanya seminggu cuman berani ngambil 2, jadi bisa 4, 5 sekaligus gitu. Satu hari satu tuh oke, nggak apa-apa. Dan
hampir nggak pernah ada revisi sama sekali gitu. Luar biasa. Jadi ya Produktivitasnya juga biasa. lancar. Ya. Oke, selain itu? Selain itu yang paling menakjubkan adalah energinya. Saya ngerasa seperti balik ke umur 26 lagi. Oh my God. Dimana energi saya nggak habis-habis. Wah, luar biasa. Jadi dulu kalau ada things to do gitu ya, 10 gitu. Wah, lihatnya aja udah lemes duluan, udah males gitu. Sekarang ada 10, saya bisa kerjain 15 gitu. Oh. Jadi energinya nggak habis-habis Pak Hindra. Tapi pada saat waktu jam tidur pulas gitu ya. Bangun lebih pagi, semangatnya banyak. Dulu saya sangat sering sekali bangun tidur tuh sebel. Pengen nangis kayak yang aduh tambahin lagi dong jamnya gitu ya. Masih pengen rebahan gitu ya, nggak cukup istirahat. Sekarang tuh bangun kayak yang ada petualangan apa lagi hari ini gitu. Kayak siap menyambut dunia ini. Iya, jadi kayak ada masalah tuh saya merasa excited malah gitu. Dulu kan nunduk langsung takut murung gitu ya. Dan itu jadi membuka banyak kesempatan gitu jadinya. Karena saya banyak berterima kasih mungkin ya gitu, bukannya pamrih ya ini ngebahas ini. Cuman begitu saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak ikhlas gitu, ternyata happiness follows gitu. Happiness follows, money follows juga. Terus apalagi ya, opportunities follows gitu ya. Jadi menurut saya TRE ini memang benar-benar seperti kunci yang unlocking the best of us gitu. Wow, sih. Ya, ini kata-kata yang luar biasa. Kunci yang unlocking the best of us. Teman-teman, kalau kita merasa performance kita juga belum maksimal, mungkin ini jawaban untuk Anda. Dan mungkin saja ini kayak doa yang terjawab ya. Betul Pak, betul. Dan sebenarnya TRE ini kan tidak hanya untuk orang yang bermasalah ya Pak Hindra ya. Kalau dia mau memperbesar kapasitasnya seperti tadi Pak Hindra bilang, itu sebenarnya cocok sekali gitu dijadikan satu rutinitas baru lah ya di kehidupan kita ya. Jadi you don't have to have a problem first gitu untuk akhirnya mengenal TRE gitu. Kalau mau dijadikan olahraga baru, rutinitas baru, lifestyle baru, ini bagus banget menurut saya. Jadi ya gitu, kalau kita memasukkan TRE menjadi satu rutin yang mana cuma 15 menit sehari loh gitu, dan itu maksimal ya. Jadi kalau kita 3 menit, 5 menit, 7 menit juga nggak apa-apa gitu. Itu kan nothing gitu ya. Itu hanya yang 3 menit aja tuh dampaknya bisa sangat luar biasa buat diri kita sendiri ya. Terserah orang lain melihat kita mungkin masih enggak kayak gitu misalnya kayak gitu. Tapi at least di dalam diri kita tuh kita tenang, damai, dan happy gitu, happy banget. Jadi kita olahraga buat apa ya kan? Buat happy juga. Betul, biar bisa ketemu teman-teman mungkin gitu, buat lebih bugar. TRE dapat semuanya gitu. Terus kita juga apalagi ya, kita lifestyle yang baru tuh apa ya, traveling gitu ya Pak ya, traveling. Tapi kan UUT ya Pak, ujung-ujungnya tagihan gitu kan. Kalau TRE kan kayaknya saya merasakan euforia yang sama dengan traveling. Iya, jadi karena pandemi ya saat itu kita nggak bisa pergi kemana-mana, nggak masalah tuh. Padahal sebelumnya betah-betah aja ya? Betah-betah aja gitu. Padahal sebelumnya waduh lihat Instagram orang, aduh kok dia bisa jalan-jalan saya enggak gitu, jealous banget gitu. Saya lihat itu, wah thank God ya dia bisa pergi malah gitu gitu. Jadi dan rasanya di rumah baik-baik aja gitu. Jadi ya why not gitu ya, why not sih, karena very very simple dan dampaknya luar biasa. Emang kalau jalan-jalan sudah pasti happy? Belum tentu. Apalagi ibu ya, seorang ibu itu biasanya kalau traveling jauh lebih capek dibanding nggak traveling. Bener juga, ngurus semuanya betul, gitu. Betul. Belum lagi kalau kasus paspor hilang. Aduh. Amit-amit ya. Iya. So bener, orang bahagia atau tidak tergantung di pemandangan indah. Pemandangan yang ada di dalam. Ya betul. Wah, ini benar sekali. Apa yang kita rasakan itu kan yang paling penting ya Pak. Gitu. Damai di dalam, damai di luar lah ya. Betul. Kesabaran juga Pak.
nambah banget ya. Sabar tuh nambah. Jadi yang namanya parenting with love itu beneran bisa diaplikasikan. Padahal sebelum ini kan tahu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetap tidak bisa. Gak bisa. Pasti bawaannya marah, nggak sabar. Aduh cepat gitu ya. Kita selalu begitu ke anak. Jadi kalau ibu-ibunya aja punya pegang ilmu TRE ini, kesabarannya kan nambah ya. Jadi mereka lebih sabar ke anak-anak. Akhirnya generasi penerus kita jadi lebih berkualitas. Betul, itu sih yang saya rasa. Saya connect banget dengan yang ini karena saya menyadari bahwa saya bergerak di dunia pendidikan. Saya mengajar sejak masih duduk di bangku SMP dan kami punya bimbel. Setelah sekian lama saya melihat bahwa anak-anak tidak cukup hanya diberikan pengetahuan tentang pelajaran. Sama yang kita ajarin. Ada yang naik bagus, ada yang masih stuck. Setelah kita cek, ada pengaruh dari orang tua dan guru. Orang tua memotivasi tapi anak-anak malah nggak termotivasi. Begitu juga guru di sekolah. Nah akhirnya kami mulai merambah ke 3 bagian. Siswa juga diperbaiki, maksudnya mungkin ada mental block dan lain-lain itu yang diberesin. Orang tua pendidikannya, guru juga. Nah segitiga ini yang kami lakukan bertahun-tahun. Hanya saya akhirnya menyadari satu hal seperti yang Bu Charma katakan tadi. Tahu tidak boleh ini, tapi tetap melakukannya. Nah ini masalahnya ada di mana missing link-nya. Setelah saya ketemu TRE saya baru tahu ini missing link. Bahwa tahu aja tidak cukup, karena pengetahuan itu ada di 3 ranah. Secara intelektual dia harus dapat, secara emosi dia harus dapat, secara soul dia harus dapat. Jadi soulnya muncul dari mana? Muncul dari perilaku, kata-kata, cara berjalan, cara memandang. Maka kalau kita lihat orang yang sangat tenang, katakanlah orang yang spiritual, mungkin teman-teman bisa kenal dengan orang-orang yang hidupnya sudah tidak untuk dirinya. Lihat cara dia memandang, lihat cara dia bertutur, lihat cara dia berjalan. Semuanya itu, kalau kita mau bilang spiritualitasnya itu ada di 3 ini. So teman-teman, lengkapi diri kita dengan missing link yang ini. Belajar TRE. Karena sekali belajar seumur hidup bisa pakai kan? Seumur hidup bisa pakai. Ya, Bu Charma sekarang sudah tidak tergantung pada siapapun, bisa lakukan sendiri. Betul. Lepas obat, lepas dokter, lepas banyak hal. Juga tidak perlu teman curhat ya. Bayangin tuh teman-teman. Ya ini yang namanya belajar 1 dapat 100 ya kan? Iya benar. Nah sekarang karena Bu Charma sudah resmi jadi provider dan ada di TRE Indonesia. Dan Bu Charma sudah sempat mengajar. Apa yang Bu Charma lihat, apa yang Bu Charma rasakan ketika mengajar dan melihat kliennya berproses? Happy sih ya Pak ya, karena sampai detik ini belum pernah ada laporan karena saya sangat aktif bertanya kepada mereka gitu ya, gimana hari ini, apa kabar, gimana, ada progres atau tidak, dan saya sangat mengencourage mereka untuk membuat jurnal bersyukur ya, setiap hari ada progres apa itu syukuri, yang receh-receh disyukuri gitu. Jadi belum pernah ada laporan yang jelek sih sementara sampai sekarang ya. Dalam berproses itu juga saya selalu ikutin, selalu bimbing, kasih jawaban yang mungkin terbaik lah buat mereka. Dan udah beberapa yang banyak ya, hampir semua sih, itu melaporkan hal-hal baik gitu. Saya sudah terbebas dari A, B, C gitu. Dan apa yang dirasakan Bu Charma setelah? Happy dong Pak, happy banget. Bisa ditukar uang ya. Iya itu tidak bisa, priceless sekali, dan ternyata ucapan terima kasih itu lebih berharga dibanding gaji bulanan kita yang dulu saya terima dari kantor. Nikmatnya itu beda ya. Nikmatnya beda, dan ini lebih kalau menurut saya ya. Kedua, begitu saya mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi tentang TRE di kelas provider yang Pak Hindra ngajar, itu saya jadi ngerasa semuanya ternyata logis gitu. Semuanya logis, betul, scientific, ada basic science-nya ya, ada basic ilmunya benar gitu ya, bukan kebetulan-kebetulan, bukan hal-hal yang sugesti gitu, bukan hal-hal seperti itu, lebih
bisa diterangkan dengan sangat scientific sebenarnya. Itu saya ngerasa bahwa memang ini tuh beneran gitu. Ini tuh bener karena sangat simple ya. Jadi saya ngerasa TRE itu kalau buat saya apa coba Pak Hindra? Tiduran, relax, enjoy. TRE. Oh, tiduran, relax, enjoy. Ya kan? Oke. Gampang banget cuma tiduran, relax, getar-getar saya enjoy gitu. Jadi so simple kok dampaknya bisa besar sekali gitu ya Pak ya. Jadi saya ngerasa ini semua orang bisa melakukan gitu. Dia tidak harus lentur. Wajib lakukan ya. Tidak harus lentur, tidak harus punya alat tertentu gitu kan. Mau di ubin juga bisa, nggak harus pakai yoga mat sebenarnya gitu kan ya Pak. Jadi saya ngerasa ini emang apa ya, Tuhan itu sudah menciptakan manusia begitu sempurna. Grand design-nya tuh benar-benar bisa kita rasakan gitu ya dengan TRE ini gitu. Jadi kepercayaan saya terhadap pencipta juga jadi lebih besar. Which is menurut saya ini poinnya hidup ya gitu. Ya kita bersyukur lebih banyak gitu jadinya. Ini dalam ya. Jadi TRE bisa membuat kita merasa bersyukur, dekat dengan Tuhan, kayak menyadari grand design-nya. Betul. Bahkan ada satu siswa yang sudah 8 tahun lebih tidak bisa hamil dan beberapa bulan lalu dia bilang ke saya sudah isi. Luar biasa. Nah, satu hal Bu Charma. Sebenarnya proses untuk jadi provider itu kan, ini kan sifatnya adalah kayak sertifikasi. Sebenarnya habis belajar, lulus, Bu Charma bisa jalan sendiri. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bu Charma memilih bersama TRE Indonesia, tidak jalan sendiri? Karena ya saya pikir lebih baik bersama dibanding sendiri ya. Jadi kalau bersama itu kan ya kita saling, karena jadi provider kan nggak seneng terus ya Pak Hindra ya. Ada sangat banyak dukanya juga gitu kan. Apalagi kita dealing sama orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan baik mental maupun fisik gitu. Jadi kadang-kadang kita dituntut untuk jadi dokter juga gitu. Padahal saya nggak bisa jawab soal itu gitu ya. Tapi di-push untuk melakukan hal itu. Dan Pak Hindra kan selalu ngomong, kalau ada yang nggak bisa jawab, telepon saya aja gitu kan. Jadi Pak Hindra itu selalu standby ya, walaupun kita udah nggak jadi siswanya beliau, udah putus, udah dikasih sertifikat, selesai harusnya, tapi Pak Hindra ini selalu menjawab. Jadi saya pikir kalau misalnya TRE Indonesia masih butuh orang untuk membantu membesarkan lagi TRE di Indonesia, why not kita bareng-bareng gitu kan, sama-sama gitu. Thank you Bu. Teman-teman, kami sudah 10 tahun lebih menyelenggarakan lebih dari 1.200 angkatan dan kita baru bisa menyentuh lebih kurang 23 ribu orang lah. Bayangin orang Indonesia ada 282 juta orang. Betul. Maka prediksi saya kita membutuhkan minimal 1.000 provider sehingga kita bisa menyentuh semua orang yang ada di Indonesia. Dan habis orang belajar tidak tergantung pada orang lain dan dia bisa lakukan sendiri. Oke, Bu Charma, apa pesan Bu Charma buat teman-teman yang nonton trending story-nya kita? Saya yakin kalau misalnya TRE ini bisa dimiliki pengetahuannya, ilmunya ya oleh sebagian aja masyarakat di Indonesia gitu, itu kita akan kembali dikenal sebagai bangsa yang ramah sih, pasti. Pasti sih teman-teman. Ya bayangin ini. TRE Indonesia begitu berdiri, targetnya adalah seluruh Indonesia belajar TRE. Semua orang harus punya. Ini adalah karunia Tuhan kepada kita manusia. Dan kalau kita nggak gunakan, itu ibarat Tuhan kasih kita Mercedes keluaran terbaru tapi kita nggak pakai. So teman-teman kita perlu mengenal TRE. So ikuti seminar-seminar TRE Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga online-nya ya Bu ya, ada online-nya. Ya pesan Bu Charma luar biasa. Bayangin separuh aja ya, separuh aja Indonesia akan jadi dikenal sebagai masyarakat yang ramah.
again. Again, Karena ya. dulu pernah kan. Iya, iya. Bu Charma, terima kasih atas terima waktu kasih. yang luar biasa ke Trending Story TRE Indonesia. Dan akan kita tutup dengan salam getar bahagia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Jika Anda pernah mengalami asam lambung, susah tidur, leher kaku, pundak tegang pusing, tubuh merasa tidak berenergi, tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Selalu ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Kabar baiknya adalah kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut secara alami, natural, tidak perlu cerita masalah, tanpa obat-obatan, hanya menggunakan tubuh yang dikaruniakan Tuhan pada kita yang luar biasa. Dan semua ini saya akan sharingkan di seminar TRE Indonesia, dan bisa jadi ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini.